Beliau ini adalah cakwan seseorang yang berasal dari negara Malaysia. Cakwan ini terkenal di negaranya sana sebagai preman yang keras. Akan tetapi di sini ia seolah tak punya daya apa-apa dan hanya ingin belajar istiqomah lebih baik dengan Gus Samsudin. Ia merasa melihat Mbah Den sendiri, sosok yang menjadi inspirasi untuk berubah menjadi orang yang lebih baik dan ingin menolong orang yang membutuhkan. Dan di malam ini Mbah Den akan memberikan sebuah gemblengan atau pengijazahan amalan solawat untuk bisa membimbing cakwan dan mendapatkan barokah dari mengamalkan amalan itu. Karena sudah banyak yang diberi ijazah itu akhirnya bisa bermanfaat, membantu orang lain. Dan yang diijazahkan Gus Samsudin di video ini bisa juga diijazahkan kepada siapapun yang menginginkannya, dengan cara datang ke pondok Gus Samsudin atau bisa hubungi pihak pondok Gus Samsudin. Benar-benar diniatkan mengamalkan sholawat ini karena rasa cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan benar-benar di hati cakwan untuk mengamalkan sholawat ini karena ingin menambahkan, ingin mengucapkan, ingin mendoakan karena rasa cintanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibuang hal-hal yang lain, pengen ini, pengen itu, pengen sakti, pengen pengobatan dan sebagainya, itu dihilangkan dulu. Jangan sampai melekat, karena itu nanti malah mempersulit masuknya mahabbah, masuknya ilmu ke dalam diri cakwan. Dibuang dulu keinginannya yang lainnya. Benar-benar niatkan mengamalkan sholawat ini karena cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan sangat cepat sekali. Jadi untuk siapapun saudara-saudaraku yang mengambil gemblengan ini, benar-benar niatkan ketika mengamalkan amalan sholawat ini untuk menambahkan, untuk benar-benar karena cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Waalaikumsalam. Oh tenan cakwan kantong ngerap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakwan, nama aslinya siapa? Muhammad Nur Izwan. Muhammad Nur Izwan. Muhammad Nur Izwan. Izwan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Malik yaumil Nama ibu bapaknya? Nama ibu saya Kalsum binti Abdul Fattah. Bapa saya Sazali bin Ahmad. Al-Fatihah. Kalau tempat tinggalnya cakwan? Sembang. Negeri Sembilan, Pak. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Iya kan. Iya kan. Iya.
tujuannya Cak Wan datang ke sini apa? Tujuan saya mula-mula Pak, salah satunya silaturahmi. Kedua, saya nekat di sini. Nekat sebab pertama saya nak istiqamah. Pertama sekali. Kedua, dapat bimbingan daripada Abah lah, daripada Gemblengan ke Al-Hikmah ke. Mudah-mudahan kan. Saya pun berterima kasih dah diterima di sini secara percuma lagi. InsyaAllah. Dia bagi bilik, bagi makan tanpa bayar apa-apa. Terima kasih sangatlah. Semoga apa yang menjadi hajat Cak Wan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas saya itu tidak bisa apa-apa Cak Wan. Ya. Saya itu tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ini benar-benar saya sampaikan supaya Cak Wan nggak kecewa. Ya. Jadi anggaplah saya itu saudara. Nah saya nggak mau dijadikan guru sebab guru itu dimintai pertanggungjawaban dunia akhirat. Ya betul. Kalau saya itu senang dianggap sebagai teman. Semoga Cak Wan nggak kecewa berteman dengan saya, InsyaAllah. saudara sama saya. Mudah-mudahan. Maka saya sampaikan kalau sebenarnya saya itu tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi saya siap kalau dijadikan saudara. Terima kasih. Dan saya berharap istiqomah yang Cak Wan lakukan pun juga benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. InsyaAllah. Ilmu hikmah yang Cak Wan inginkan itu sebenarnya hikmah itu adalah apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu ada ilmunya, ada hikmahnya. Jadi ilmu hikmah itu adalah ilmu kesabaran dan juga ilmu keikhlasan. Karena apapun yang terjadi di dunia itu semuanya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus benar-benar kita terima dengan ikhlas. Ada golongan orang yang masuk surga tanpa hisab, itu adalah orang yang ikhlas dengan apapun yang Allah berikan. Semoga Cak Wan termasuk golongan orang-orang ikhlas itu. Amin. Nah, salah satu supaya kita ikhlas itu ya kita istiqomah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling bagus itu kalau menurut saya adalah dengan sholawat. Jadi Cak Wan ini asli orang Malaysia ya? Asli ya. Asli orang Malaysia. Asli. Sudah berapa hari di sini Cak Wan? Sudah 15 Pak. Hari ini 15. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti Cak Wan insyaallah saya ijazahkan sebuah amalan namanya sholawat anuridat sedulur batin. Sampai amalkan dengan istiqomah ya. InsyaAllah. Yang Cak Wan ketahui ilmu hikmah itu atau yang Cak Wan pengen itu ilmu apa? Saya bab ilmu ni tak faham sangat, tak pandai sangat. Cuma yang setahu saya, kalau kita istiqomah kan setiap salawat, setiap amalan, Allah bagi jalan lah. Allah bagi kita jalan, Allah bagi kita nikmat. Yang tu saya tahu. Cuma kalau orang cakap pasal perubatan ke apa ke, saya memang tak faham dia tu. Cuma mudah-mudahan dituntun lah ya. Dituntun Allah SWT. Itu je lah. Saya pun tak ada cakap saya nak balik Malaysia, saya jadi hebat tak.
tak terfikir langsung benda tu. Saya tak terfikir. Cuma kalau saya balik, andai kata saya boleh melakukan, itu bonus. Allah yang bagi saya bonus tu. Sebab tujuan saya sini, nilai Ta'ala memang istiqamah. Cuma kalau saya balik tu, saya mampu melakukan selain daripada tu adalah bonus. Bonus Allah bagi kat saya, insyaAllah kan. Okay. Kita doakan ya, subscriber lover. Kita doakan semoga beliau nanti di Malaysia bisa bermanfaat untuk umat. InsyaAllah. Bisa membantu saudara-saudara kita yang kesulitan dalam hal ekonomi, dimudahkan dalam mencari rezeki. Saudara-saudara kita yang di Malaysia yang mengalami sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara-saudara kita yang mempunyai masalah dengan perantara cakwan, dengan perantara amalan yang beliau amalkan, sholawat, diberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan. Intinya kita doakan semoga cakwan nanti di Malaysia bisa membumikan sholawat, bisa membesarkan, mengibarkan bendera Nuswantoro di sana. InsyaAllah. Menjadi santri Nuswantoro yang kedua di Malaysia setelah adik-adik saya ramai tu tunggu tu. Setelah kemarin ada juga saudara kita yang asli Malaysia kemarin, yang alhamdulillah juga ngambil gembelengan di sini. Tapi beda gembelengannya. Itu nanti pun juga insya Allah akan saya berikan ke cakwan bertahap, karena saya mengamalkan sholawat An-Nuridat ini pun juga bertahap. Ada sholawat An-Nuridat sedulur batin, nanti naik tingkat lagi sholawat An-Nuridat untuk bertemu dengan wali-wali Allah, Rijalul Gaib, itu ada juga nanti ijazahnya, amalannya, sampai seterusnya. Ya bertahap, yang penting istiqomah. Oke. Yang terpenting niatkan di dalam mengamalkan amalan itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perlu untuk cakwan ketahui bahwa amalan itu adalah perjalanan. Tentu di dalam perjalanan ini akan menemukan banyak sekali kejadian-kejadian. Contoh kalau cakwan jalan itu nanti melihat itu, melihat ini, merasakan itu, merasakan ini. Sudah abaikan saja. Sudah semuanya dipasarkan sama Allah saja, dinikmati saja. Terpenting niatnya tetap niat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya nanti bisa kefutuh, sampai akhirnya nanti bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cabangnya banyak, pengobatan, kejadukan, pengobatan dan sebagainya, banyak lah. Tapi yang penting adalah pohonnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholawat ini adalah sholawat yang didapatkan oleh seorang Syekh Abu Hasan Asyidili, yang ketika itu bermimpi bertemu baginda Rasulullah dan beliau mendapatkan ijazah ini. Sholawat ini juga disebut sebagai sholawat ma'rifat. Tentu saja ketika seseorang ma'rifat, maka dia akan menjadi wali Allah, akan sangat dekat sekali dengan Allah, menjadi kekasihnya Allah. Jadi ini maksud wali Allah adalah kekasih Allah. Dan sholawat ini ketika diamalkan, itu bukan kita yang mengejar rezeki, tapi rezeki yang akan mengejar kita. Itu sudah saya buktikan, karena saya sudah mengamalkan amalan ini lebih
dari 15 tahun. Tepatnya hampir 17 tahun mengamalkan amalan ini. Dan banyak sekali manfaatnya. Dan saya pun dari dulu juga nggak pernah berharap bisa ini, bisa itu. Saya hanya karena cinta saja kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga saya sangat suka sekali mengamalkan amalan ini. Yang perlu untuk Cak Wan dan saudaraku tahu semuanya bahwa amalan utama saya itu yang pertama adalah sholat malam. Jadi ini jangan sampai ditinggalkan. Ini amalan saya yang pertama, yaitu sholat malam. Karena sholat malam itu sangat cepat sekali ketika kita pengen belajar ilmu hikmah. Jadi jangan sampai ditinggalkan untuk sholat malam. Itu kalau panjenengan pengen benar-benar belajar ilmu hikmah, sholat malam jangan sampai ditinggalkan. Walaupun toh 1 jam, 2 jam atau 3 jam, tolong sholat malamnya dikerjakan. Kalau saya usahakan jam 1 sampai subuh itu saya usahakan untuk mata terbuka jam 1 sampai jam 5 mengerjakan sholat malam. Tidak apa-apa sore tidur dulu, jam 8, 9 tidur, nanti jam 1 bangun sholat malam. Alhamdulillah saya terkadang bisa dari sore sampai subuh gitu, nanti tidur pagi. Yang jelas amalan pertama saya adalah sholat malam. Itu jangan sampai ditinggalkan. Alhamdulillah saya sudah istiqomah 17 tahun itu sholat malam. Dan yang kedua, diamalkan sholawatnya. Ijazah yang pertama dari Abbas Suyuti Al-Ghazali adalah setiap habis sholat itu 15 kali. Setelah itu mendapatkan ijazah lagi dari Abah Hamid 41 kali. Dan dari Abbas Kumpul Martapura itu seharinya 1000 kali. Kalau habis sholatnya 200 kali. Itu beliau menyampaikan, bukan saya tapi beliau yang menyampaikan, bahwa ketika diamalkan sehari 1000 kali akan terbuka rahasia-rahasia yang ada di dalam diri kita, kekuatan yang sejati yang ada di dalam diri kita itu akan memancar keluar, akan menuntun kita. Gerakku adalah gerak batinku. Semoga Cak Wan diberikan kekuatan untuk istiqomah, nggih. Amin. Dan terkhusus Cak Wan, amalan yang saya ijazahkan ini amalan yang sudah saya puasai 5 bulan. Jadi penuh dengan kemudahan karena saya sebagai pengijazahnya sudah menguasainya. Jadi bagi saudaraku yang mengambil ijazah ini sangat mudah sekali. Kalau orang berjalan itu sudah ada tiketnya insya Allah. Jadi nggak harus kesusahan untuk jalan kaki karena sudah ada tiketnya, tinggal naik mobil saja sudah sampai. Beda lagi kalau menjalankan sendiri. Itulah bedanya diijazahkan dan mengamalkan sendiri. Jadi sudah ada yang menirakatinya. Kalaupun mau dipuasai lagi ya lebih bagus lagi. Enggak pun juga enggak apa-apa, yang penting istiqomah diamalkan amalannya. Tentu orang mengamalkan ilmu hikmah itu tidak seperti orang makan cabai yang ketika dimakan langsung terasa pedasnya.
Ilmu hikmah itu seperti orang menanam, butuh kesabaran, keikhlasan, tapi yakinlah, karena saya sendiri sudah menjalani dan mengamalkan. Awalnya saya amalkan hampir dulu itu 1 tahun. Memang ya masih biasa-biasa saja, belum merasakan apa-apa. Bahkan ada salah satu rekan saya yang sama-sama mengamalkan amalan ini berhenti, karena waktu itu beliau merasa seperti tidak mendapatkan apa-apa. Tapi tidak bagi saya, karena memang saya meyakini dan mengetahui bahwa belajar ilmu hikmah itu seperti orang menanam, butuh yang namanya keikhlasan dan juga kesabaran. Itu yang perlu Cak Wan ketahui. Tidak langsung begitu. Ya ada yang langsung, itu pun juga kehendak Allah. Tetapi yakinlah bahwa dengan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ada yang pertama, yang kedua hanya merasakan yang bersifat dohiriah saja. Itu pun juga kalau nggak sabar, nggak ikhlas, bahaya. Seperti halnya ketika nanti mengamalkan badan seperti bergerak-gerak seperti ini, ada tarikan seperti itu. Ya seperti ini baru sekedar dohirnya, belum batinnya. Seperti ini pun kadang bingung sendiri begitu. Nah, harusnya ketika seperti ini yang terpenting istiqomah. Istiqomah. Gak usah bingungan, gak usah kubuan, gak usah gampang heran. Yang penting terus dilakukan istiqomah. Nanti lama-lama akan terbuka rahasia-rahasianya itu. Sirinya itu akan terbuka. Nah, sholawat ini memang membuka sesuatu hal yang siri. Nggih, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sari. Membuka rahasia-rahasia dalam asma-asma Allah. Yang penting istiqomah nggih Cak Wan nggih. Insyaallah. Saya tidak bisa apa-apa. Yang saya dulu juga dijalankan oleh kiai saya, oleh guru saya dengan sholawat. Makanya Cak Wan pun juga saya jalankan dengan sholawat. Semoga bisa istiqomah, ya. Amin, insyaallah. Semoga mendapatkan cintanya, syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebenarnya mengamalkan sholawat itu bukan hanya di akhirat, di dunia pun juga akan mendapatkan kemuliaan dan juga kemudahan. Karena baginda Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Baginda Rasulullah itu kekasih Allah. Siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah juga akan dicintai oleh Allah. Karena tidak diciptakan dunia dan seisinya ini kalau bukan karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar-benar diniatkan mengamalkan sholawat ini karena rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan benar-benar di hati Cak Wan untuk mengamalkan sholawat ini karena ingin menambahkan, ingin mengucapkan, ingin mendoakan karena rasa cintanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuang hal-hal yang lain, pengen ini, pengen itu, pengen sakti, pengen pengobatan dan sebagainya, itu dihilangkan dulu. Jangan sampai melekat, karena itu nanti malah mempersulit masuknya mahabbah, masuknya ilmu ke dalam diri Cak Wan. Dibuang dulu keinginan-keinginannya yang lainnya. Benar-benar niatkan mengamalkan sholawat ini karena cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan sangat cepat sekali. Jadi untuk siapapun saudara-saudaraku yang mengambil gemblengan ini, benar-benar niatkan ketika mengamalkan amalan sholawat ini untuk menambahkan
untuk benar-benar karena cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya merasakan ada yang mengamalkan amalan ini hanya karena pengen dapat rezeki, pengen rezekinya lancar, pengen bayar hutang dan lain sebagainya. Itu nanti melekat, malah hanya akan menghambat sesuatu hal yang sangat besar sekali. Kalau benar-benar diniatkan karena cinta kepada baginda Rasulullah SAW, bukan hanya itu yang akan sampai dapatkan, tapi yang lainnya yang lebih besar daripada apa yang sampai harapkan itu. Allah Maha Tahu. Jadi saya ulangi lagi, niatkan benar-benar untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Niatkan benar-benar untuk mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keinginan lainnya sudah dibuang dulu, ya. Keinginan dibuang dulu, benar-benar karena rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Nah, ini nanti Cak Wan saya kasih sebuah media, ya. Media ini air asma yang saya ambil dari salah satu makom wali Allah beserta sebuah masjid keramat, dan alhamdulillah sudah saya campurkan dengan garam asma dan doa-doa. Jadi untuk saudaraku yang mengambil gemblengan rasa selawat Nuridati kemarin, garamnya dicampurkan dengan air lalu diminum. Dan kalau ada yang mau memperkuat powernya juga bisa dengan menggunakan air asma ini. Jadi nanti yang jenengan yang mau pesan silahkan, niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mau saja, yang tidak juga tidak apa-apa. Jadi prosesnya ini nanti yang pertama Cak Wan saya mandikan dulu dengan garam. Setelah itu nanti Cak Wan saya pakaikan minyak wangi dan meminum air asmanya. Tapi sebelumnya Cak Wan saya PA dulu. Ketika sudah mengamalkan amalan ini, pantangan yang utama yang tidak boleh dilakukan adalah zina. Ketika Cak Wan zina, maka semua amalan yang saya berikan akan hilang. Semua ilmu yang akan saya berikan akan hilang. Tapi selama pantangannya tidak dilanggar, insya Allah akan tetap ada di dalam diri jenengan. Insya Allah. Kalau untuk sholawatnya istiqomah diamalkan, ya. Karena saya dulu juga seperti itu dari guru saya. Maka itu juga yang saya sampaikan ke jenengan. Dulu saya ke tempat Abbas Syuhud Al-Ghazali, beliau pun juga menyampaikan ke saya bahwa pantangan yang pertama adalah zina. Itu yang sangat dilarang. Selama tidak melakukan kemusyrikan dan tidak melakukan zina, insya Allah ilmu ini akan selalu ada di dalam diri panjenengan dan akan semakin besar energinya, semakin kuat, ketika dikitnya juga semakin kuat. Jadi kalau setrumnya itu yang penting sekarang saya sambungkan
nanti setrumnya semakin kuat dan semakin membuat hati hidup, nurnya, cahayanya akan terbuka di dalam hatinya, akan ada nurnya ketika sholawatnya diistiqomahkan. Al-Fatihah. Sudah siap Cakwan? Siap. Allahumma al-Fatihah. Ambilkan garamnya ke suara. Ya kena. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kena. Shiratal ladzina. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma serkan di Al-Fatihah. Siap nggih untuk tidak melakukan zina ya? Ya. Saya menjawab qabil tu. Qabil tu. Tabarakallah. Iya kan Allah. Shiratal ladzina. Saya mandikan dulu ya. Bahkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kena. Nggih, untuk jenengan yang mengambil kembelengan salawat anuridat dulur batin, yang pertama garamnya dicampurkan dulu di air. Setelah itu mandi dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. La ilaha illallah. Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahwa sanashid. Al-Fatihah. Niatan mandi dengan air kaudrat Allah Nabi Muhammad dan seluruh bapak ilmu pancar. La ilaha illallah. Tarik nafas dari hidung, tahan, sebut Allah, 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 Allah. Air yang menetes dari kepala diminum. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Iya. Al-Fatihah. Iya, kenapa? Al-Fatihah. 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 Oke, monggo ganti baju dulu. Bakar korek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, setelah tadi Cak Wan mandi dengan air garam, setelah itu nanti pakai minyak wangi. Setelah pakai minyak wangi, setelah itu nanti minum air asmanya, dan setelah itu nanti bisa langsung dipraktekkan. Yang penting, yang perlu untuk diketahui bahwa ketika mengambil ijazah ini, mengambil sebuah amalan, itu ada yang harus diamalkan atau dijalankan, dan itu menjadi tanggung jawab bagi panjenengan yang sudah mengambil amalan, berarti siap untuk mengamalkan. Apalagi ini ada baiatnya, ada sumpahnya. Jadi ketika tidak mengamalkan itu akan menjadi tanggungan. Apa itu yang harus diamalkan dan bagaimana caranya? Yang terpenting, yang pertama, harus diketahui dulu bahwa ini adalah ibadah, karena hanya amalan ini yang Allah perintahkan, Allah juga menjalankan. Apa itu? Yaitu sholawat. Jadi begitu sangat mulianya amalan ini, ibadah ini, sampai Allah sendiri selain memerintahkan juga Allah itu melakukan. Beda dengan amalan yang lainnya, karena sebegitu sangat dahsyatnya, sangat mulianya amalan ini, yaitu amalan sholawat. Jadi harus diketahui dulu supaya tidak menjadi beban, karena ruhnya dari sebuah ritual atau ibadah itu adalah ikhlas. Jadi supaya panjenengan ketahui bahwa ibadah itu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Ibadah itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Jangan sampai itu menjadi beban, karena ibadah itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk menyelamatkan dan mempermudah hidup kita di dunia dan di akhirat.
Jadi ketika panjenengan mengamalkan ini adalah ibadah, yang mana ini menjadi amal ibadah kita, kebaikan kita di dunia dan akhirat. Jadi jangan sampai menjadi beban. Itu yang pertama. Dilakukanlah amalan ini dengan penuh keikhlasan. Karena yang saya harapkan hanya dua hal saja, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa amalan saya itu hanya ada dua. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah sholawat. Itu saja amalan saya. Nah, yang kedua atau intinya, bahwa ketika panjenengan mengambil amalan ini juga untuk semuanya. Yang panjenengan mengamalkan amalan dari saya, yang mengambil amalan asal gaib sholawat anuridati sedulur batin ini, seperti tadi yang saya katakan, amalan ini sudah saya puasai 5 bulan dan saya sudah membuktikannya, sangat luar biasa sekali. Yaitu yang pertama, membaca sholawat anuridati, pas di kata asma'inya sebut nama kedua orang tua, yaitu Abi wa Umi, ibu bapak kita. Setelah itu baca Al-Fatihah 7 kali. Setelah itu sebut dalam hati sedulur batin, anak batin, nama kita sendiri. Setelah itu baca Al-Fatihah 7 kali. Lalu sebutkan hajatnya. Ya Allah, berikanlah saya ilmu yang bermanfaat untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk agama saya, dan untuk negara saya. Bismillah, bismillah, bismillah. La haula wa la quwata illa billah. Setelah itu baca Al-Fatihah lagi 7 kali. Setelah itu baca wasyifati 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 7 kali, wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Saya ulangi lagi untuk panjenengan yang sudah mengambil gemblengan atau ijazahan asal gaib sholawat anuridati sedulur batin, dibaca sholawatnya ketika dikata asma'i, yaitu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wa syirisari fi sairil asma'i. Berhenti, sebut nama ibu, nama bapak, bayangkan mukanya, baca Al-Fatihah 7 kali. Setelah itu sebut sedulur batin, anak batin, sebut nama kita sendiri, baca Al-Fatihah 7 kali. Setelah itu berdoa, ya Allah, berikanlah saya ilmu yang bermanfaat untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk agama saya, untuk negara saya. Bismillah, 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 la wala quwata illa billah. Baca Al-Fatihah lagi 7 kali. Setelah itu baca wasyifati 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 7 kali, wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Setelah itu baru dilanjutkan membaca sholawatnya. Jika mampu 1000 kali.
Kalau tidak mampu, yang penting satu hari itu dapat 1000 kali. Dan saya berharap ketika mengamalkan amalan ini, dikurangi bicara-bicara yang tidak berguna. Gunakan waktu untuk terus bersolawat. Dan juga membaca suci Al-Quran. Minimal 7 hari sampai 41 hari. Dan seterusnya. Insya Allah saya sudah membuktikan amalan ini. Yang penting benar-benar ikhlas untuk mencari ridha Allah. Akan banyak kemudahan yang akan panjenengan dapatkan. Nanti untuk praktek yang lainnya, untuk hajat yang lainnya, tinggal menggunakan saja. Contoh, ketika ada orang minta didoakan, tinggal tanyakan nama ibunya, nama ayahnya, bacakan Al-Fatihah, tanyakan siapa namanya, apa hajatnya, bacakan Al-Fatihah, lanjutkan sholawatnya, tiupkan ke air, minumkan. Atau bahkan ketika kita baru bertemu dengan seseorang, ketika kita tanya namanya, kita tanya nama orang tuanya, apa masalahnya, itu sudah muncul di dalam hati kita. Itu tiba-tiba, oh ini masalahnya seperti ini, tiba-tiba ini obatnya seperti ini, muncul sendiri. Itu Allah yang saya rasakan seperti itu. Makanya saya itu nggak pernah macam-macam ngobatin orang itu. Bahkan terkadang orang itu belum berbicara, kita sudah tahu masalahnya. Sering terjadi seperti itu. Tapi lebih mudah prakteknya ketika ada orang yang meminta didoakan, tanyakan. Dalam hati kita terus bersolawat. Nanti kita Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sir asma'i. Siapa nama orang tuamu? Ini. Al-Fatihah. Siapa namamu? Ini. Bacakan Al-Fatihah. Apa masalahmu? Apa keinginanmu? Ini. Bacakan Al-Fatihah. Tak, tiba-tiba ketika ada orang bilang, saya sakit jantung, tiba-tiba muncul dalam hati kita, wah ini obatnya ini. Terkadang ada orang bicara masalah ini, masalah usaha, dalam hati kita muncul Al-Fatihah 7 kali. Wah, berarti obatnya ini. Sudah kita bacakan Al-Fatihah 7 kali. Atau orang itu sudah mengamalkan setiap hari, setiap habis sholat baca Al-Fatihah 7 kali. Alhamdulillah masalahnya selesai. Sangat mudah sekali. Ketika ada orang yang sakit, tanyakan siapa orang tuanya, Al-Fatihah, siapa namanya, Al-Fatihah, apa penyakitnya, Al-Fatihah, tiupkan ke air, minumkan. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Tergantung hati kita saja. Kalau saya pegang air, baca sholawatnya, saya tanyakan siapa nama orang tuamu, siapa nama ibu bapakmu, Al-Fatihah, siapa namamu, Al-Fatihah, apa hajatmu, Al-Fatihah, wasyifati ma'alali wasabi, tiupkan ke air, kasihkan ke orangnya. Gratis, saya tidak pernah minta biaya. Kalau di dalam hati kita, oh orang ini karena hubudunnya, terlalu memikirkan pekerjaannya, kedosan dengan orang tuanya dan sebagainya. Oh medianya ini kambing, membeli kambing untuk menyembelih sifat kehewanannya, supaya anaknya nurut, sembelihkan kambing. Muncul sendiri dalam hati kita. Karena kita hidup ini dituntun oleh Allah melalui dengan 2 hal. Khatirah malakutiyah dan khatirah robbaniyah.
Ketika kita membaca sholawat itu akan semakin kuat. Petunjuk itu akan semakin kuat. Yang terpenting jangan sampai terhalangi oleh dua hal, yaitu bisikan atau khatirah dari syaitaniyah maupun nafsaniyah. Puncaknya dari amalan ini adalah ketika sudah tidak mau lagi melakukan maksiat. Jadi yang paling penting adalah tarkul ma'asi. Jangan melakukan maksiat, maka akan semakin cepat. Itu kuncinya. Jalankan sholat, amalkan sholawat, dan jangan melakukan maksiat. Akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya katakan ke Cak Wan, saya tidak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Saya dulu dijalankan oleh guru saya dengan sholawat, maka saya menjalankan dengan sholawat. Saya ini bodoh-bodohnya orang, tidak bisa baca, tidak bisa apa-apa. Alhamdulillah semuanya dipermudah oleh Allah. Itu berkahnya dari sholawat. Maka saya selalu mengatakan bumi sholawat. Siap nggih Cak Wan nggih? Cara prakteknya ketika sudah mengamalkan ini, yang penting istiqomah mengamalkan sholawatannya. Kalau ada orang yang minta tolong, itu semuanya kehendak Allah. Kita tidak bisa apa-apa, tapi kita punya Allah yang maha kuasa. Ketika ada yang datang minta tolong, bacakan sholawat, dikata asma'inya, sebutkan nama orang tuanya, Al-Fatihah 7 kali. Siapa nama dia? Al-Fatihah. Apa tujuannya Al-Fatihah? Tiupkan di air, kasihkan. Nanti juga akan ada petunjuk, mata batin akan terbuka. Mata batin adalah kebersihan hati. Ketika hati bersih seperti kaca, apa yang di depan nanti akan nampak di kaca itu. Orang itu punya masalah apa, bagaimana, itu akan panjenengan rasakan sendiri. Saya nggak perlu menjelaskan tentang itu. Nanti saya jadi ujub, jadi riya. Karena amalan itu untuk diamalkan, bukan untuk diceritakan. Pengalaman saya yang kemarin itu menampilkan, menceritakan apa yang diceritakan malah dihujat banyak orang. Belum lagi itu nanti muncul kesombongan, akhirnya dapat teguran masuk penjara. Jadi saya nggak perlu cerita panjang lebar. Termasuk insya Allah nanti setelah ini prakteknya. Yang penting diamalkan itu. Nanti setelah itu insya Allah akan saya bimbing untuk selanjutnya yang tadi saya ceritakan, nggak saya sebutkan di sini. Yang tadi saya sampaikan itu nyata dan nanti bisa Cak Wan praktekkan. Yang terpenting niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas Cak Wan sudah tahu sendiri, sudah datang ke Indonesia. Saya yang bodoh tidak bisa apa-apa. Alhamdulillah. Begitu banyak saudara-saudara di sini yang cinta, kepada Allah begitu mudahnya untuk memberikan segala kemudahan seperti ini. Sangat mudah bagi Allah, karena membuat siang dan malam pun mudah, apalagi hanya seperti ini. Niat cari ridha Allah nggih. Al-Fatihah. Tangannya dibuka gini jangan. Nanti setelah selesai dimatikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Salamun qaulan min rabbir rahim wamtajul yauma ayyuhal mujrimun. Salamun qaulan min rabbir rahim wamtajul yauma ayyuhal mujrimun. Salamun qaulan min rabbir rahim wamtajul yauma ayyuhal mujrimun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuri dhati wasiri sari fi sairil asma'i. Sebut nama ibu dan bapak. Sedulur batin, anak batin Muhammad Nur Izwan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. 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 Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk agama saya, untuk negara saya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wasyifati 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 wa ala alihi washabbihi wasallam. Ini adalah media paket keselamatan dan paket kesehatan berupa herbal. Dan media ini dikhususkan untuk membantu pemulihan segala penyakit dan menjaga ketenangan batin. Media itu berupa madu, garam, kunir, dan kunyit yang sudah diriadohi oleh Mbah Den secara langsung agar bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Dan di Pondok Nuswantoro juga menjual produk serbuk minuman kesehatan. Salah satunya wedang uwu, serbuk kelor, serbuk daun bidara, dan juga kopi bidara. Tentunya semua media itu ada khasiatnya yang sudah banyak terbukti di channel YouTube Mbah Den Sariden. Bagi yang ingin memesan paket media ini silahkan hubungi nomor 081393409102 dan juga bisa di nomor 085731328729.